Aku yakin kalau bos terakhirnya ada di sini. Yang ini bukan, yang ini bukan. Anjing. Lu datang-datang langsung I am atomic lagi ya. Sumpah ini gue masih ketawa nih sama gambar Kyoro yang ini anjing. Jika tidak ada apa-apa akan ku bawa emas yang tersisa. Lalu pulang. Dasar maling. Ini apa nih? Anjir ada cahaya crimson nih feeling gua. Kok nggak crimson Elizabeth, jantungnya Elizabeth. Oh iya jantungnya Elizabeth. Elizabeth itu waktu kebangkitan kan. Elizabeth tuh udah bangkit episode 3. Yang satu nyari Chat, yang satu nyari Elizabeth anjir. Dare to anta. Ini harusnya ketemu Aurora nih abis ini. Lolinya telanjang anjir. Ya emang sih di anime di manga juga telanjang pas awal bangkit ya. Cuma ya nggak gini juga dong. Kasih gaun gitu. Ya kan? Biar nggak terlalu terbuka gitu. Biar ya kaum wibu yang suka loli telanjang nggak pada bangun gitu kan. Ya tapi setidaknya ya di Kagejetsu akhirnya ada waifu loli nih. Buat yang dari kemarin nanyain waifu loli di Kagejetsu ya ini Elizabeth waifu loli, lebih tepatnya sih ya loli baba. Gila detail juga, giginya lumayan lah. Nggak detail banget tapi cukup menggambarkan seberapa beringasnya seorang vampir ya. Boh, Shadow Garden langsung naik, manjat dari pinggir tower anjir. Oh, udah dibelek lehernya sama beta. Ini 664. Itu berarti karena ada hal penting yang harus didahulukan. Buset dah. Tadi Cid udah datang ya kan. Cuma Elizabethnya belum nongol ya udah cabut lagi ya kan. Buat ngambil duit di tempat hartanya Elizabeth. Ya yang didahulukan ya soal maling ya kan. Mengambil cuan gitu loh. Oh akhirnya tuh Elizabeth pakai gaun. Tadi telanjang anjir. Efeknya walaupun CGI ya. Ini CGI nih. Cuma oke lah. Kenapa harus begini gitu loh fan service ya? Maksa banget anjir. Sumpah. Fan service-nya maksa gila. Asli. Gue baru sadar anjir. Yukime make logat Kansai ya dia ya. Bahasa Jepangnya make logat Kansai ini. Baru sadar gue setelah 3 episode ini gue nonton. Bukan logat yang biasa kita dengar, ya kan. Logat Kansai itu kayak misalnya di Indonesia kayak bahasa Jawa gitu. Jadi kayak beda gitu lah. Nggak beda bahasanya, logatnya doang yang beda. Kayak logat Jawa, logat Batak gitu lah. Cara bicaranya tuh dia ya pakai logat Kansai begitu. Kayak Yukime tuh punya ciri khas sendiri di Shadow Garden, di Kage no Jitsurokusa ini. Itu ya logatnya, logat Kansai. Nggak tahu kenapa pakai logat Kansai itu kayak lebih menggoda gitu loh Yukime. Ya walaupun penempatannya sangat tidak pas ya. Karena ketahuan banget Yukime dimunculin di sini buat fan service anjir. Gila. Sumpah ini nunjukin seberapa brokennya Elizabeth ya di bawah Shadow gitu. Maksud gue ya Shadow emang lebih broken daripada Elizabeth. Cuma di tempat ini ya kan, di tempat yang ya mereka lagi kumpul nih, si Yukime, Juggernaut, Beta, 664, 665, Rose, Claire, sama si Mari ya kan. Itu di sini Elizabeth nunjukin gitu, perbedaan kekuatannya tuh ada di atas mereka semua. Tembus no, Slime Suit tembus ya kan. Slime Suitnya Beta tembus loh. Padahal Slime Suit Beta kan dari kekuatannya Shadow, bukan dari eksperimennya Ita. Beda ya sama Shadow Garden yang lain nih kayak 664, 665, si Rose atau 666 itu kan baju Shadow Garden-nya ya, Slime Suit-nya itu kan dari Slime Suit-nya itu dari eksperimennya Ita tuh. Sedangkan Beta ya kan, itu dari kekuatannya Shadow dan itu masih bisa tembus gitu loh sama Elizabeth. Yang nandain ya seberapa kuatnya gitu loh kekuatan Elizabeth itu. Satu tower, cok. Hujan darah anjir. Di episode 1 ditunjukin seberapa kuat dia gitu ya. Di episode 3 ditunjukin dia itu hanya seorang NPC anjir. Aduh. Ih kupingnya Yukime pengen dielus deh. Aduh. Oh, Beta aja sampai kayak gini loh.
Padahal dia pakai slime suit-nya si siapa? Cheat gitu, bukan slime suit cheat. Apa slime suit-nya dari kekuatan cheat gitu loh. Dan ya itu tembus no. Luka beta lu bisa lihat sendiri lah gitu kan. Yang nunjukin ya kekuatan Elizabeth emang ada di atas Shadow Garden, ya emang di bawah cheat gitu. Cuma di atas member Shadow Garden yang lain, bahkan di atas Seven Shades. Beda dari Mary ya, Elizabeth punya kekuatan buat nyerap darah di sekitarnya. Jadi dia nggak perlu mengkonsumsi darah anjir. Dia bisa nyerap darah yang ada di sekitarnya buat melakukan regenerasi. Kan biasanya vampir harus ngisep darah orang gitu kan. Sedangkan Mary si Elizabeth nggak perlu tuh. Dia bisa menyerap darah yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak darahnya Beta tuh diserap juga tuh sama si Elizabeth. Jadi ya berarti Elizabeth emang keturunan langsung Aurora dong kalau kayak gitu, karena dia bisa ngasih kutukan Diabolos tuh langsung ke Beta yang kena lukanya Elizabeth. Berarti siapa aja yang terluka sama Elizabeth bisa kena kutukan Diabolos gitu loh. Itu Beta tuh. Atau mungkin ya orang-orang yang udah pernah kena kutukan Diabolos itu bakal terpicu lagi ketika ya dia kena luka dari Elizabeth. Nggak tau lah yang pasti yang mana. Yang jelas Elizabeth bisa memicu kerasukan iblis ya kan, kutukan iblis dari seseorang yang pernah kena kutukan iblis atau kutukan Diabolos. Contohnya kayak Beta ini. Oh ini nggak diceritain di episode 1, ini harusnya diceritain anjir. Waktu Beta diselamatin cheat ya kan. Di season 1 nih harusnya diceritain. Beta diselamatin cheat ya kan. Beta disembuhin traumanya sama cheat. Gitu loh. Ini harusnya ada di season 1, cuma di cut dan ya dimasukin buat hal-hal yang nggak penting kayak fan service anjir. Padahal lebih bagus kalau masukin masa lalu kayak gini loh. Ini gue yakin juga cuma sekilas masa lalunya, nggak detail banget. Orang yang pernah kena kutukan Diabolos ya kan, itu bakal terpicu lagi ketika terkena kekuatannya Elizabeth atau ya terluka gara-gara Elizabeth lah. Dan itu ya bisa menyebabkan orang yang kena kutukan Diabolos ya bisa bangkit lagi lah kutukan Diabolosnya, istilahnya kayak gitu. Atau mungkin penyakitnya kumat lagi lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa Bloomers anjir ya? Gue udah lihat sih di trailer episode 3-nya yang kemarin ya kan, preview episode 3-nya. Cuma pas ngelihat sendiri kayak gini, pas di episodenya kayak anjir beneran Bloomers dong, kayak wow, di tengah fake gini dikasih fan service bener-bener dah. Mana ini di UKS lagi ya kan? Setahu gue di manga dan di novel itu di ruang hampa gitu loh, ketemu sama siapa Auroranya. Dan ini di UKS anjir. Ya kan? Kayak guru UKS banget gitu. Gue kira awalnya pas di trailer ini kayak semacam opening gitu lah. Yang ya lu tahu kan di season 1 openingnya itu kayak temanya sekolah gitu kan. Nah gue kira ini di opening gitu Aurora yang ini. Pas ngeliat trailer yang gak taunya pas ketemu sama Claire. Kata gue anjir kok jadi pas ketemu Claire. Kayak kesannya gimana gitu loh. Yang harusnya di ruang hampa gitu kan, menunjukkan yang harusnya itu nunjukin gitu kan suasana tegang gitu, bukan suasana fan service begini. Ini suasana santai anjir, suasana fan service gitu. No, ini kayak PC, laptop kayak kok jadi kayak apa ya, teknologi banget, jadi canggih banget anjir. Nah ini reaksi normal, ini benar reaksi normal. Kau di mana, kau dengan siapa, kau dengan siapa, kau siapa, ini di mana, itu normal. Dia yang kau maksud itu siapa, itu normal. Cuma yang gue kurang suka dari scene ini ya, kenapa harus di UKS gitu loh, kenapa harus fan service, kayak nggak menunjukkan suasana tegang gitu loh, malah jadi santai banget suasananya. Jadi ini adalah kegagalan dari pendidikan yang buruk. Nah nih gue juga kurang suka nih tema mata begini nih, matanya tembus dari rambut gini nih, kayak kurang aja gitu loh, aneh ngelihatnya, tau nggak? Kemudian kedua darah itu ada pada tubuhmu, berarti Claire punya darah dari kerasukan iblis dan punya darah tetua vampir ya kan. Yang ya darah tetua vampir mungkin ya kan tadi tuh yang diserang sama Elizabeth, sedangkan darah kerasukan iblis ya mungkin karena dia keturunan Aurora gitu, atau mungkin keturunan hero pahlawan juga ya kan, nggak tahu juga. Yang jelas ya Claire punya dua itu. Belum ada jawaban pasti kenapa Claire punya darah Diabolos ya kan, bisa kerasukan iblis, entah dia keturunan hero pahlawan atau emang dia keturunan Aurora dan
tidak bisa mengendalikan darahnya, makanya kena kerasukan iblis itu. Yang jelas ya, Claire punya darah kedua Claire punya darah kerasukan iblis dan juga punya darah tetua vampir. Nasib buruknya tubuhmu juga memiliki kualitas tersendiri. Oh, tubuhnya Claire berarti bisa buat menampung darah dari tetua iblis, tetua vampir kayak Elizabeth, dan juga bisa menampung darah dari Diabolos, darah kerasukan iblis gitulah, darah ya kutukan Diabolos bisa ditampung sama tubuhnya Claire. Tapi Claire itu nggak punya kekuatan buat mengontrol keduanya. Ya, ciri khas Aurora nih tai lalat ya, Aurora banget. Dan gayanya, terus ini antingnya. Anjing, masih aja fan service loh. Tapi ya ini nunjukin kalau Aurora punya yang lebih besar gitu ya dari punyanya Claire gitu. Apa tuh yang besar? Entahlah ya. Reaksinya beta sama Mary anjir. Tuh original dia, ya kan? Berarti kan tekniknya Aurora sama vampir itu sama. Kita belum tahu nih, vampir itu keturunan langsung Aurora apa bukan gitu loh. Jadi pertanyaan itu, apakah vampir itu hasil eksperimen juga kayak orang-orang yang kerasukan iblis kayak Hero gitu, hasil eksperimennya sama Aurora gitu kan, pakai darahnya Aurora, atau dia emang keturunan langsungnya Aurora? Karena Aurora bilang akulah yang asli, ya kan? Merebut kontrol darah yang terpisah jauh dari badanmu bukanlah hal yang sulit. Emang kalau yang punya sendiri skillnya tuh OP banget ya. Buset, Aurora bener-bener dah. Itu baru di tubuhnya Claire loh, belum tubuh originalnya anjir. Sihirnya nggak bisa ditampung sama Aurora sama tubuhnya Claire. No, meledak. Sihir yang dipakai buat IM Atomic nggak bisa ditampung sama tubuhnya Claire anjir. Tuh kan, tubuhnya tidak bisa bertahan, benar kan? Tubuhnya nggak bisa menampung kekuatan IM Atomic dan juga kekuatan dari Claire kan, kekuatan dari Aurora. Reaksinya beta anjing. Aduh. Di tengah fake ini ada komedi anjir, Aurora IM Atomic. Ngide aja bangke. Gila. Shadow. Akhirnya bisa ngeliat muka Yukime anjir. Dari episode 1 Yukime nggak pernah kelihatan loh mukanya. Di baru ini kelihatan nih mukanya Yukime. Gila. Mami Kitsune itu cakep sekali ya. Anjir emasnya. Aduh, koin-koin emasnya tuh dijubah. Bling-bling semua anjir. Mau ngomong keren kagak, nggak kelihatan keren anjir kalau jubahnya begini mah. Reaksinya beta tuh. Kia Shadow sama anjing, geli banget gua. Reaksinya beta benar-benar lah. Kesel banget gua anjir. Kesal apa tingkat dewa di sini anjing. Enggak pede banget lu beta anjir sampai segitunya untuk melindungiku. Beta pede banget anjing. Bukan gara-gara lu bangsat. Pede banget beta lu. Beta halo anjing. Beta halo bangsat. Saudara sabagan mata. Anjing halu. Aduh. Lah kok gak dijelasin anjir. Ya elah. Padahal di situ letak komedinya juga loh. Gue tahu karena udah tahu maksudnya cheat gitu. Karena kan gue udah baca manga sama novelnya, jadi gue udah tahu kenapa reaksinya beta begitu, kenapa cheat nggak gerak gitu loh. Itu padahal puncak komedi gitu. Tapi di animenya nggak dijelasin anjir. Dan buat yang nggak tahu apa maksudnya tadi ya, gue jelasin BTW nih ya. Nah, alasan cheat nggak gerak gitu kan dari tempatnya itu karena bukan dia mau melindungi beta dan yang lainnya, tapi karena dia nggak bisa gerak. Soalnya koin yang dia kantongin dari tempat harta karunnya Elizabeth itu kebanyakan sampai dia nggak bisa buat bergerak gitu loh waktu Elizabeth nyerang ya kan.
665 mungut poin kan, mungut koin yang dibuang sama si Cid anjir biar bisa mendekati Elizabeth tuh. Mami. Sayang sekali ya penempatannya tidak tepat gitu loh. Maksud gue lagi di adegan seru-serunya begini penempatan fanservice malah. Ya emang menggoda, gue akuin menggoda Mami Yukimi begini, cuma ya gimana ya, kayak kurang tepat gitu loh penempatannya. Gue berasa nonton Shin Maimono Testament kalau begini. Adegan lagi seru-serunya dikasih fanservice anjir, walaupun ya tidak separah Shin Maimono Testament ya. Cuma mulut Mami Yukimi doang yang jilat bibirnya sendiri. Aku juga mau dong dijilat Mami. Ini pertarungan Elizabeth sama Shadow ya udah nunjukin kalau mereka itu orang-orang tier atas anjir. Gila, itu di mata orang yang ngelihat mereka dari bawah ya. Itu Shadow sama Elizabeth kayak lagi nari anjir di atas langit. Beneran itu kayak lagi nari, itu gue yakin. Gue ada di posisi yang nonton fight-nya Shadow sama Elizabeth ya. Kalau ada di bawah kayak gitu ngeliatin mereka, itu kayak ngeliat Shadow sama Elizabeth lagi nari gitu, bukan lagi fight. Karena ya lu bisa lihat kesannya kayak romantis banget gak sih anjir Elizabeth sama Shadow. Bangsat. Mana backsoundnya juga romantis begini lagi. Shin sama pakai si sama tadi tuh Elizabeth bilang. Shin sama. Terkuat. Oh, Elizabeth udah manggil Shadow sebagai yang terkuat tuh, Shin sama. Shin tuh terkuat artinya. Lah, udah atomik aja anjir. Di-cut dong waktu Elizabeth minta Cid buat ngebunuh dia. Harusnya di sini tuh waktu Elizabeth nanyain namanya, habis itu Elizabeth minta Cid buat ngebunuh dia, ya kan? Nah, itu di-cut tuh kata-kata yang itu waktu Elizabeth minta Cid buat ngebunuh dia, di-cut tuh. Nggak ada di sini. Recovery Atomic. Cara ngomongnya lucu aja. Recovery Atomic. Lemes banget ngomongnya, lemes nggak kayak Cid yang biasa anjir. Gila, satu kota tanpa hukum. Satu kota tanpa hukum disembuhin semua sama Cid. Itulah ruang lingkup dari I Am Atomicnya Cid ya. Satu kota. Ya, episode 3 padahal belum sampai kelar loh. Nih, belum sampai kelar belum sampai kelar tuh. Belum sampai kelar. Episode 3 ya kan, masalah Elizabeth sudah selesai. Episode 3 gokil. Padahal belum kelar loh episode 3-nya. Tapi pertarungan dengan Elizabeth sudah selesai ya guys ya. Aduh. Ya emang bener, energi sihir yang lepas kendali. Tapi kenapa mereka bisa punya energi sihir yang sebegitu besarnya dan bisa lepas kendali? Ada faktor gen gitu loh di situ. Dan itu yang terjadi ke Aurora, ke Beta, ke Alpha, ke orang-orang yang kerasukan iblis dan vampir ya kan. Kenapa dia bisa lepas kendali? Itu bukan karena dia kerasukan iblis, melainkan karena dia kekurangan darah. Dia harus minum darah manusia. Dan itu yang terjadi di Elizabeth gitu. Cuma ya karena yang kita omongin Cid udah jelas lah, sama Cid dibuat simpel ya. Ada Cid menganggap kakaknya anjir. Claire udah curiga tuh kalau Cid adalah Shadow kan. Berarti di sini yang udah curiga kalau Cid adalah Shadow Claire sama Alexia. Baru curiga ya. Cuma belum punya bukti yang kuat aja. Oke, adegan Elizabeth yang melirik Cid kalau dia tahu kalau Cid itu adalah Shadow itu di-cut di situ. Harusnya di situ ada, ya kan? Di-cut di animenya dan ya cukup banyak lah cutnya di episode 4 ini. Episode 3 ini cukup banyak lah, ya kan? Dan selamat, kita udah tahu kalau Shadow Garden ya kan, Kage no Jitsurokusa itu ngegas habis. Episode 3 udah selesai, arts vampir cok, gokil. Cutnya banyak banget. Gue gak nyangka loh cutnya sebanyak ini. Karena kan prediksi gue 4 episode tuh arts vampir, bukan 3 episode. Tapi ini 3 episode udah selesai gitu. Cutnya banyak gila, anjir. Dan episode 4 udah masuk ke arts Yukime. Padahal feeling gue episode 5 tuh masuk arts Yukime, tapi ternyata arts Yukime
ada di episode 4, ya kan? Pembukaan dari Arts Yukime atau Arts John Smith ada di episode 4, bukan di episode 5 kayak prediksi gue. Ya, berarti apa yang gue prediksiin ya kan, itu masih kurang ngegas bagi studionya. Studionya menganggap, oh Arts Vampire harus 3 episode, 4 episode kelamaan, dibikin 3 episode aja lah gitu. Dan ya, inilah yang terjadi. Arts Vampire 3 episode dan episode 4 memasuki Arts Yukime atau artsnya John Smith. Dan ya itu aja gitu kan buat pembahasan, bukan pembahasan, yaitu reaction dan breakdown soal Kage no Jutsu Rekusa episode 3. Gimana soal pendapat lu? Pendapat gue udah jelas kalau episode 1 sampai 3 ini ngegas abis. Dan ya, sampai jumpa di live nanti malam, dan mungkin Jumat atau Sabtu gue bakal upload review gue selama 3 episode ini ya kan. Soal Kage no Jutsu Rekusa gue bakal nonton ulang lagi episode 1, 2, 3. Gue tonton, gue cari hal positif dan hal negatif yang ada di anime Kage no Jutsu Rekusa season 2 ini. Oke? Dan ya, sampai jumpa nanti malam sewaktu gue live, yang ya insya Allah gue bakal live lah. Dan bye-bye.